Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti hard disk pada sebuah laptop menjadi SSD. Untuk laptop yang saya gunakan ini berjenis Asus, tipenya X401U. Jadi saya ubah menjadi SSD supaya kecepatan dari laptop ini meningkat dan tidak terjadi lemot. Untuk SSD-nya itu mereknya Vigen, untuk kapasitasnya 128 GB. Jadi hard disk yang sudah saya bongkar dan tidak saya pakai lagi itu nanti akan saya jadikan menjadi hard disk eksternal. Untuk peralatannya ini saya memakai nanti saya siapkan obeng. Jadi nanti kita siapkan obeng plus ya nanti untuk obengnya. Lalu kita siapkan kartu ATM bekas atau kartu SIM bekas itu yang besar itu. Nah, untuk pertama kali kita balik dulu laptopnya, lalu kita copot baterainya. Jadi pastikan baterainya sudah tercopot ya teman-teman. Lalu setelah itu kita kendorkan bautnya. Jadi baut di tiap sudut-sudut laptop belakangnya itu kita copot semua dulu. Setelah tercopot semua, kita balikkan dulu karena mungkin ada beberapa bautnya yang tidak bisa lepas. Kita balik dulu supaya baut-bautnya bisa lepas dulu, lalu kita singkirkan dulu baut-bautnya, kita simpan dulu. Jika semuanya sudah terlepas semua untuk bautnya, kita balikkan dulu laptopnya, kita balik, lalu kita buka. Karena tipe jenis Asus ini itu cara mencongkelnya dari depan, jadi keyboard ini kita congkel dulu di pinggirannya, tepi-tepinya. Kita siapkan dulu untuk kartu ATM bekasnya, kita posisikan di pojok kanan atas, kita congkelkan gitu seperti ini ya. Jadi kita masukkan, mungkin agak keras, jadi kita masukkan dulu, lalu kita congkel, lalu kita geser seperti ini. Jadi kita geser sampai dia biasanya ada bunyi, jadi bunyi klek gitu, itu nanti sudah otomatis penguncinya, pengaitnya dari keyboard ini ke frame-nya itu terlepas. Seperti ini kita lakukan secara berurutan ya, dari samping kanan ke bawah copot semua, baru ke sisi kanan seperti ini. Setelah terbuka semua, kita coba untuk angkat, tapi jangan diangkat langsung ya, karena di situ ada fleksibelnya. Jadi keyboard ini terdapat fleksibel, keyboard dan trackpadnya ada fleksibelnya. Kita angkat pelan-pelan, lalu kita lihat di belakangnya fleksibelnya ada pengaitnya. Kita buka pelan-pelan, kita buka dulu pengaitnya. Jadi di sana itu ada pengaitnya itu. Jadi pengaitnya ada dua, satu itu kita congkel ke atas, nanti udah otomatis lepas, nanti yang kedua kita congkel juga. Nah seperti itu. Nah itu untuk fleksibelnya. Setelah itu untuk mouse-nya, mouse
Setelah itu untuk keyboardnya ya, keyboardnya kita singkirkan dulu seperti ini. Nah, ini adalah bagian dalam motherboardnya dari Asus X401U. Jadi di sini kenapa saya ganti menjadi SSD, dikarenakan Asus X401U ini tidak bisa di-upgrade RAM-nya. Jadi saya ganti SSD-nya supaya lebih cepat. Karena untuk perbandingan kecepatannya, SSD lebih cepat dari harddisk. Seperti itu. Lalu cara mencopot dari harddisknya, pertama kali kita lepas dulu pengait dari fleksibel itu. Setelah itu kita kendorkan bautnya, ada 2 baut. Itu baut yang pertama ini. Kita simpan dulu bautnya, itu untuk baut yang kedua. Setelah terlepas semua bautnya, lalu kita tarik ke belakang. Jadi kita tekan harddisknya di tengah, lalu kita geser ke belakang seperti itu. Jadi nanti sudah bisa lepas. Tinggal kita lepas seperti ini untuk harddisknya. Jadi harddisk ini juga ada pengaitnya juga. Nanti pengaitnya kita lepas dulu. Jadi ada 4 baut. Jadi ada 4 baut, baru setelah itu kita ganti dengan SSD-nya. Kita lepas dulu untuk bautnya. Nah, seperti ini. Tinggal kita geser saja ya cara melepasnya. Jadi tidak diangkat tetapi digeser. Nah, setelah itu kita pasangkan SSD-nya ke dalam rumahnya. Jadi ke dalam frame SSD-nya kita geser juga. Jadi tidak diletakkan dari atas ke bawah tetapi dari belakang. Kita geser, lalu kita tempatkan murnya lagi. Jadi murnya tadi ada 4. Kita masukkan lagi untuk pengunci dari SSD ini supaya tidak geser ketika nanti kita pasang. Kita pasangkan dulu murnya. Nah, seperti ini. Jadi sudah terpasang. Jadi tinggal kita letakkan di motherboardnya ya, di framenya. Nah, seperti itu kita letakkan seperti semula. Caranya kita dari belakang, sama seperti tadi, dari belakang. Setelah itu kita nanti tekan bagian tengah. Jadi caranya nanti seperti ini. Jadi kita tekan dulu bagian tengah, lalu kita geser ke depan ya, sampai nanti bagian bautnya sudah menempel atau bisa dimasuki baut nanti. Seperti ini kita geser, ini kurang ke depan ya, kita geser dulu. Nah, seperti itu. Otomatis nanti bautnya bisa masuk ke lubangnya. Nanti kita masukkan 2 bautnya untuk penguncinya, jadi supaya nanti ketika kita angkat atau kita taruh secara miring tidak bergeser SSD-nya. Ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Setelah itu kita pasangkan kembali
untuk kabel fleksibelnya. Jadi kita rapikan dari kabel-kabelnya dulu, kita rapikan. Setelah itu kita masukkan kabel fleksibelnya, kita masukkan, lalu kita nanti kunci lagi ya. Jadi setiap memasukkan fleksibel kita kunci supaya nanti tidak bergeser. Ketika nanti kita tutup lagi sama keyboardnya, tidak bergeser lagi. Seperti itu sudah terkunci ya. Udah 2 disk. Nah itu RAM-nya itu, jadi RAM-nya ada 4, tetapi tidak ada slot RAM tambahan gitu ya. Jadi di situ kalau untuk prosesornya itu nanti di sebaliknya itu ada prosesornya. Nah beginilah tampilan dari motherboard Asus X401U seperti ini. Setelah itu kita pasangkan kembali keyboardnya. Jadi kita posisikan kembali keyboardnya, dan kita harus hati-hati ya. Jadi hati-hati dalam memasukkan fleksibel dari keyboardnya ke motherboardnya. Untuk caranya sama, yang besar nanti kan ada slotnya itu. Setelah dimasukkan baru kita kunci seperti itu. Agak susah karena ini kan posisinya cukup sempit ya, jadi harus pelan-pelan untuk peletakan dari fleksibelnya seperti ini. Ya sudah terkunci. Lalu kita posisikan lagi keyboardnya, kita tekan di setiap pojoknya dan bawahnya sampai terdengar bunyi pengancingnya sudah menguncinya gitu ya. Kita tekan-tekan dari pojok kanan, kanan kiri, lalu bawah. Setelah itu kita tutup, kita balik, lalu kita masukkan baut-baut yang sudah kita copot tadi ke tempat semula. Seperti itu. Sudah selesai untuk pengencangan bautnya. Jadi tidak udah terlalu kencang dan jangan terlalu longgar juga ya untuk bautnya. Itu sudah selesai. Nanti kita akan coba untuk lakukan penginstalannya, baru kita akan coba untuk pengujiannya apakah sudah berhasil dan sudah berjalan normal untuk laptop ini. Itu ini setelah kita install Windows-nya, lalu kita coba untuk nyalakan ya. Kita nyalakan apakah sudah berjalan dengan normal ketika diinstal Windows seperti ini. Nah ini, jadi ini udah masuk ke home-nya dari Microsoft atau Windows ya, Windows. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Sampai bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.